Akan masa depan dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EZ, Amin makin solid, mereka hancur. Ya, proses penghancuran yang dilakukan oleh mereka sendiri. Kita melihat di satu sisi ada gegap gempita orang-orang yang semakin mengalihkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Bukan karena siapa-siapa, hanya karena satu orang. Ya, Gibran Rakabuming Raka sudah mulai memproses kehancuran kubunya. Kubu Jokowi yang dalam konteks ini adalah bicara tentang Ganjar Pranowo dan Prabowo. Karena di belakang mereka berdua itu ada Jokowi. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini efek dari sholawat askil dan mubahalah para ulama ustadz yang terus digaungkan selama ini. Jadi kita akan lihat ini judul beritanya, Amin solid, mereka hancur. Oh ini karena SJ ada di kubunya Anies aja ini. Saya di kubu Aniesnya iya, tapi saya bicara bukan berdasarkan asumsi yang diolah di awang-awang, tapi berdasarkan sebuah basis data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi kita tidak bermaksud untuk membuat sebuah black campaigns ya, tapi ini sesuatu yang memang betul-betul terjadi hari ini. Dan saya mengambil foto Ibu Iriana sedang mengacungkan jempol. Ini adalah ketika diwawancara oleh wartawan. Bu Iriana, bagaimana sikap, kurang lebih lah ya redaksinya, bagaimana sikap ibu ketika ini Gibran dijadikan cawapresnya Prabowo? Melihat ke arah kamera, senyum, kemudian memberikan jempol. Apa artinya? Ini adalah sinyal positif, sinyal hijau dari Ibu Iriana. Ya kan harus ada restu dari ibu dong ya. Dan bahkan kita dengar justru inilah kehendak ibu selama ini. Kemarin-kemarin ini Ibu Iriana yang menghendaki situasi seperti ini. Gibran menjadi cawapres. Ya sudah, mulailah proses penghancuran oleh sesama mereka. Batu kecil beradu dengan batu besar, saling dihancurkan. Yang kecil tidak jelas bentuknya lagi, yang besar berantakan. Karena kita dengar PSI siap terima Gibran. PSI siap terima Gibran. Jadi Golkar ini ada kecenderungan, ada potensi untuk dikacangin ini sama Gibran. Luar biasa. Anak baru gede bisa mengacak-acak. Tentu bukan karena Gibrannya, tapi karena bapaknya. Tentu sebenarnya bukan karena Jokowinya, tapi karena dia presiden. Kan begitu ya. Maka coba kita lihat, ini di capture dari IG-nya Prabowo Subianto. Jadi ini sahabat aja, saya tadi kedatangan beberapa teman, sahabat, saudara, kemudian pada laporan, pada cerita, Kang, dia orang pasar dia ya, Kang di pasar berbalik sekarang. Jadi sampai minggu kemarin mereka masih Prabowo. Tapi ketika mendengar Prabowo Gibran, mereka kecewa, mereka marah. Kok begini amat cara mereka bernegara? Mereka marah dan kemudian mengalihkan dukungannya. Ke siapa? Ya nggak mungkin ke Ganjar lah. Ganjar kan masih berada di belakang mereka juga. Masih ada yang di depannya Ganjar, yang di belakangnya mereka juga gitu.
Jadi siapa yang mereka pilih akhirnya? Ya sudah, memang akhirnya kami sadar juga bahwa kita ini butuh perubahan gitu. Itu gitu. Saya gara-gara Gibran saya cabut dukungan dari Prabowo. Pada begitu. Teman-teman saya di pasar itu cerita begitu. Yang saya dengar langsung dari kawan-kawan saya yang ada di pasar di Kota Bandung. Nanti saya bikin videonya lah, biar katanya no video hoax. Tapi ini ada capturean yang clear juga ini. Ini di akun IG-nya Prabowo Subianto. Nah, respon-responnya begini melihat Prabowo Gibran. Blunder Pak, sedikit kecewa. Bukan berarti jelekin Mas Gibran, tapi memang Gibran belum cocok jadi cawapres. Jadi wali kota aja baru 2 tahun. Itu pun menangnya lawan penjahit. Bukan lawan beneran, lawan-lawanan. Lawan yang disetting, dibiayain mereka sendiri. Kan rumornya begitu. 2024 Anies Presiden. Ini lihat yang nge-like nih, luar biasa. 5.000, 2.000, 4.000. Blunder Pak, Gibran belum teruji dan bukan siapa-siapa kalau bukan anak presiden. Ya kalau kita minta fakta, prestasinya apa? Ada tuh bisa dijawab. Prestasinya Gibran sebagai wali kota Solo berhasil menarik dana-dana proyek-proyek pusat ke Solo. Ya iyalah, itu kan karena anak presiden. Mudah sekali dijawab. Tapi kan di luar itu nggak ada, kita nggak lihat apa-apa gitu. Jadi ini luar biasa, ini politik gimmick, ini politik artifisial. Yang dikedepankan adalah pencitraan. Kita pastikan nanti yang terjadi adalah kampanye-kampanye yang betul-betul kekinian untuk meraup suara Gen Z dan milenial. Tapi tentu yang sejati adalah kepemimpinan yang otentik, kepemimpinan yang memberikan keteladanan, yang memberikan contoh. Dan itu hanya ada pada Anies Muhaimin. Ya, bicara prestasi, bicara karakter, bicara soliditas, bicara respon, sudah lengkap, insya Allah ya. Ada yang menarik juga ya, melihat bagaimana posisi koalisi Amin yang tenang, gitu. Bahkan ada kejenakaan, terutama dari sisi Gus Muhaimin. Ini kejenakaan politik yang ditawarkan oleh seorang Gus Muhaimin ini menarik sekali. Ini menurunkan tensi ketegangan ini. Jadi tenang saja, kalem gitu kan. Politik itu harus dilakukan dengan gembira. Nah, sampai ada sebuah kejadian begini nih. Ini bicara ngebahas sarung yang ada 3 fungsi sarung. Yang terakhir yang bikin orang terkejut semua. Sebagian sahabat saya yakin sudah nonton, tapi kita coba lihat lagi ya. Luar biasa ini. 3 fungsi sarung ala Amin. Sarung itu dipakai buat apa aja? Oh, luar biasa kalau sarung di zaman kita pesantren ya. Paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan. Ini sarungan ya. Sarungan itu Cara pakai sarung betul gimana? Karena sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah morok. Coba ya. Nah, ini lulus. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan, menanti nyamuk, gitu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk melepet, contohnya nih. Melepet ya. Lumayan pedes. Di sarung gak banget. Jadi ninja ya. Kami informasikan sekali lagi untuk di panggung utama hanya Bapak Haji Anies Baswedan dan seluruh desa itu yang telah ditunjukkan untuk berikutnya. Dan mohon izin kepada rekan-rekannya untuk segera meninggalkan panggung utama.
berada di samping sebelah kanan dan sebelah kiri panggung. Karena beberapa saat lagi acara akan segera kita mulai. Ini antusias dari seluruh keluarga besar Aperza begitu sangat luar biasa ya. Baik, betul sekali Pak Dodi dan sekali lagi kami informasikan terima kasih untuk seluruh tamu undangan dan juga para tamu VIP dan VIP untuk bisa merasakan tempat duduk yang telah disediakan. Yang masih berada di bawah pohon sebelah sana, ayo kita merapat ke depan panggung. Kita saksikan bersama-sama secara dekat Bapak Haji Anies Baswedan yang telah hadir bersama kita. Dan sekali lagi saya memulai seluruh acara akan masa depan dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan